Allah. Jadi tanya Pak. Ya. Ya. Jadi sebelum Mas Uci jadi saksi Yehova itu Mas Uci Kristen apa? Saya Kristen Protestan. Protestan ini terbagi-bagi. Jadi Protestan apa? Protestan kalau di kampung itu Gemit. Oh, Gemi ya. Gemit, tapi setelah ke Jakarta, keluarga besar di Jakarta kan kebanyakan Pantekosta. Jadi saya bergabung di GKPB. Oh, iya GKBB. Itu Gereja Kristen Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. GKPP. Ya, Gereja Kristen Perjanjian Baru. Oke. Di daerah mana itu, Bro? Di Bekasi, di Cikarang. Oh, itu. Iya, oke. Ini Bang Uci sekarang tinggal di mana? Saya sekarang di Kendari. Oh, Kendari. Tidak, saya di Kendari. Tapi saya asli Kupang saya, Flores. Kupang. Oh, oke. Mokai. Kupang rata-rata kan Katolik ya, NTT. Kalau Kupang Pulau Timurnya itu rata-rata Protestan. Tapi kalau Kupang NTT bagian Flores itu rata-rata Katolik. Kendari itu kan Sulawesi ya, bukan Mas? Saya Sulawesi Tenggara sekarang tinggal. Oh, di Sulawesi. Oke, Sulawesi lanjut Tenggara, Bro. di Kendari. Lanjut. Ya. Aku nyimak. Iya. Kalau sama ini, Lanjut dulu Bang, lanjut sama siapa? enggak mau tanya kan? Iya, lanjut Bang. Aku tuh mau rencanakan mau ke Makassar itu kan. Jauh enggak itu, Mas? Jauh Thomas. Dari mana ke Makassar? Ayo, Kendari. Oh, dari Kendari ke Makassar. Dari Oh, dekat aja tuh. Tidak sampai 1 jam, 45 menit. itu pesawat. Apa? 45 menit kalau pesawat. Iya. Itu kalau pesawat. Oke. Besok kalau pas main ke sana aku ini main ke Mas Uci ya. Makan gorengan kan? Boleh. Oke, siap. Ya, nanti sampai sini kita foto baru kirim ke grup. Iya, gorengannya aja ya. Kita bolang. Iya, soalnya Jadi saya ceritakan sedikit awal mulanya saya Kristen sampai menganut saksi Yehova ini begini. Saya memang terlahir dari keluarga Kristen yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi seraya waktu berjalan, saya sering bertanya-tanya dalam hati bahwa sebenarnya Yesus, Tuhan dan Allah ini dalam hati kecil saya mengatakan bahwa ini 3 nama yang berbeda. Nah, cuma kan kita di Protestan ini kalau kita mau bertanya kan selalu dibilang bodoh. Jadi kita punya batas untuk bertanya. Nah, kita bertanya lebih banyak lagi, takut dengan teman-teman mengatakan bahwa kita tidak mengerti atau memang kita bodoh. Itu memang umumnya seperti itu. Cuma saya kayak gimana gitu, satu sisi berpikir bahwa kalau banyak bertanya nanti dibilang bodoh, tapi memang saya tidak mengerti. Jadi saya waktu ke Bekasi tinggal di Cikarang, ibadah di gereja GKPB ini, saya didaftar untuk ikut belajar tentang dasar kekristenan. Nah, itu belajar dasar kekristenan itu 3 bulan, itu dapat sertifikat. Nah, waktu belajar pertengahan bulan atau sudah berjalan 1 bulan belajar, saya bertanya, Pak, tolong jelaskan saya siapa itu Allah, siapa itu Tuhan, dan siapa itu Yesus. Karena menurut saya ini 3 nama ini beda orang. Tapi itu mereka jawabnya begitu, Allah ya Tuhan, Tuhan ya Yesus. Saya terima waktu itu jawaban. Tapi saya rasa kayak bukan beda orang, beda entitas. Ya. Jadi saya memang terima jawaban itu, tapi tidak sesuai dengan yang saya baca di Alkitab. Tidak sesuainya, Yesus dia menyampaikan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Tapi jawaban Pak Pendeta ini, Yesus adalah Allah, itu tidak sesuai dengan yang ayat mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Dan ayat-ayat lain yang mendukung.
Tapi memang dulu saya sudah didoktrin, dan kami semua Kristen Katolik sudah didoktrin tidak boleh bertemu dengan saksi Yehova karena itu ajaran sesat. Nah, tapi mereka salahnya salah teman-teman ini, mereka langsung percaya saja, tapi saya tidak. Saya ketemu mereka, saya mau lihat sesatnya mereka di mana, salahnya mereka di mana. Setelah diskusi, belajar, saya ambil kesimpulan bahwa oh ini yang benar. Ini yang benar dalam arti di sini apa? Mereka percaya kepada satu-satunya Allah. Yesus mereka percaya sebagai utusan. Mereka tidak merayakan Natal, tidak merayakan ulang tahun, tidak merokok. Dan pokoknya intinya hal-hal yang dilarang di Alkitab, mereka tidak lakukan itu. Nah, Oke, saya tanya boleh, Bro Uci? oke, boleh, silakan. Iya, silakan. Iya. Tadi kan bilang tidak merayakan Natal. Ya. Nah, terus hari rayanya bagaimana? Kalau di saksi Yehova itu hanya memperingati hari kematian Yesus. Ya, itu minum anggur dan makan roti, tapi itu orang tertentu juga, Mas. Beda dengan di Kristen Protestan, merayakan hari kematian Yesus, itu semua satu gereja itu makan roti dan minum anggur. Kalau di saksi Yehova tidak. Di saksi Yehova itu hanya memegang roti dan memegang anggur, tapi minum dan tidak itu tidak boleh. Karena apa? Kita kalau minum anggur dan makan roti itu benar-benar membaktikan diri kepada Allah, sama seperti Kristus. Tapi kalau sudah minum itu, tapi makan roti dan minum anggur, tapi perbuatannya masih salah, pemikiran masih picik, pokoknya intinya masih belum siap untuk mengikuti teladan yang Yesus terapkan, itu belum bisa makan roti dan minum anggur. Oke. Saya boleh tanya sedikit, Mas, tentang anggur. Silakan. Itu? Ya. Oke. Anggur itu anggur orang tua enggak? Oleh so. Anggur itu kalau di saksi Yehova itu Tawa, memang peresan. Itu anggur itu kalau memang di saksi Yehova itu peresan air murni anggur. Betul. Oh. Semua. Itu semua. Peresan. Semua Kristen begitu. Oh, Bukan saya cuma kirain, iya. Semua. beli anggur merah. Bukan. Buatan itu buatan sendiri itu. Oh ya udah, lanjut. Racikan anggur racikan lah. Oh ya, lanjut. Jadi memang anggur dibeli, diperes, baru 1 jam kemudian langsung dikonsumsi. Kalau 2-3 jam baru dikonsumsi, rasanya sudah lain-lain, Mas. Oke. Terus kalau rotinya itu roti apa, Mas? Roti tawar itu ya? Roti kita bikin sendiri, tapi tidak pakai Ragi dengan gula. bibit roti. Oh. Ya. Jadi roti tawar. Oh, yang kotak-kotak kecil-kecil itu ya? Iya, itu. Oke, Mas Uci saya lanjut. Lagi kenapa? Oh, Boleh lanjut. bukan kalau pakai ragi kenapa ditanya itu Mas Uci? Jawab dulu. Kalau roti pakai ragi kenapa ditanya Mas Uci? Kalau roti pakai ragi berarti kita tidak ikuti apa yang Yesus inginkan, Yesus sampaikan. Begitu ya. Oh ya, oke ngerti ya. Terus gini, balik lagi ke Natal ya. Iya tahu. Balik lagi ke Natal. Berarti SSY ini tidak memperingati kelahiran Yesus ya di Natal itu kan? Karena begini, dasarnya di Alkitab tidak mencatat lahirnya tanggal berapa dan bulan berapa. Iya betul tidak Alkitabiah lah ya. Kalau dilaksanakan Natal ya. Menurut SSY. Alkitab hanya mencatat kematiannya, tapi kelahirannya ada. Tapi kita tidak tahu tanggal, waktu dan kelahirannya, kita tidak tahu karena kalau kita periksa kembali di Alkitab, waktu kelahiran Yesus, ini para gembala domba itu semua di padang menggembalakan kambing domba. Oke. Terang cuaca, tidak hujan. Terang cuaca. Iya. Tapi kalau kita ikuti ajaran yang Kristen sekarang yang merayakan Natal, kita lihat Natal ini hujan di mana-mana. Berarti bertentangan dong dengan musim Alkitab. salju juga. Iya. Musim hujan, musim salju. Musim hujan, musim salju. Nah, bagaimana
kelahiran Yesus tanggal 25 Desember, orang-orang pada kedinginan dan masuk di dalam rumah, tidak sesuai dengan kelahiran waktu itu yang para gembala kambing domba ini tidur di padang yang cerah. Iya, berarti itu kan itu musim semi berarti. Ya. Terus kalau Memang menurut kalau saksi Yehova itu Santa Claus itu siapa Mas Uci? Kami tidak belajar itu karena kami tidak tahu dia dari mana. Iya. Terus ini logo simbol Natal kan pohon Natal kan ini kan cemara kan ya? Pinus apa cemara? Cemara. Cemara. Nah, itu ada pohon cemara di Nazaret. Jadi begini, kalau saya cerita dengan dulu saya anut Kristen Protestan, saya ini hanya ikut-ikut, tidak mengerti. Hanya ikut-ikut, ya Natal, ya kita Natal, bakar lilin, ya bakar lilin. Imani saja begitu. Imani saja lah. Ya, imani saja, karena sudah terlanjur lahir di keluarga besar. Iya. Gitu. Tapi setelah belajar dengan saksi Yehova, di sini baru saya mengerti bahwa memang ini sebenarnya hal-hal yang diterapkan itu memang dilarang oleh Allah. Karena bagaimana ya, maksudnya bagaimana kita melakukan hal yang sebenarnya tidak diperintahkan. Iya. Mas Uci, saya ingin tanya Mas Uci. Iya. Apa bedanya saksi Yehova dengan Advent? Nah, kalau saksi Yehova dengan Advent itu kan dia hampir sama dengan Kristen lain. Samanya di mana? Menyembah Yesus. Samanya di mana itu? Samanya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Oh, bukan, raja. Oh, tidak. Raja di Yerusalem baru. Nanti setelah itu diangkat ke sisi Allah. Setelah 1000 tahun kemudian mereka diangkat di sisi Allah. Di situ Allah yang menjadi raja. Itu untuk Advent. Jadi kalau di itu menuhankan Yesus loh. Bukan Bang. Iya betul menuhankan Yesus, tapi selama di Yerusalem aja, Yerusalem baru 1000 tahun. Selama 1000 tahun di Yerusalem baru. Setelah itu Yerusalem baru itu hancur, mereka diangkat di sisi Allah. Di situ Allah yang menjadi raja. Itu menurut pemahaman Advent. Coba kalau tidak percaya nanti dialog sama Palamsen. Oh iya, tapi iya. Ada teman aku. Iya. Jadi aku masukin ke grup kok, tapi dia nggak mau tampil. Ya dia mertuanya meninggal, dia langsung berhenti debat sampai ini. Iya. Ya, lanjut itu. Iya, soalnya yang saya tahu saya Advent juga tidak merayakan Natal. Advent juga ini ibadah pada hari Sabat. Ya, yang ini kalau kita ikut Alkitabiah lah. Advent juga beribadah pada hari Sabat, tidak memakan daging-daging yang diharamkan di dalam Imamat 11. Betul. Iya. Jadi nggak makan babi, nggak makan belut, nggak makan kuda. Jadi bedanya Advent Tapi dengan minum saksi. darah itu ya, darah ular ya. Tidak. Jadi barang yang berdarah mereka tidak memakan. Apalagi kalau Advent baru ini, Advent yang baru keluar ini hanya makan sayur-sayuran dan nasi. Tidak makan daging. Ikan atau apapun itu mereka tidak makan. Ini Advent baru keluar lagi ini. Jadi bedanya itu dengan Mas Uci itu apa? Soalnya kalau saya lihat saksi Yehova ibadahnya tetap hari Minggu. Iya, hari Minggu. Iya, hari Minggu. Sedangkan di dalam Alkitabiah atau dalam Bibel atau Gospel tidak ada perintah ibadah hari Minggu, begitu maksud saya. Jadi bedanya Mas Uci dengan Advent ini, kalau Mas Uci mengatakan bahwa Kristen Protestan, Katolik dan lain-lain itu Galvari, Pantekosta dan lain-lain sebagainya itu merayakan Natal, ya, tidak sesuai dengan kitabnya Mas Uci lah, kitabnya orang Kristen. Sedangkan kita tahu Advent di sini, kalau nanti saya coba undang Advent satu namanya Pendeta Oni. Boleh suruh gabung di Iya. sisi. Tapi itu dia orangnya jarang berdebat lah. Kalau tanya-tanya begini ya memang untuk
belajar dia ajarkan, kalau debat langsung dia hilang begitu. Iya, iya, iya. Iya. Dia pernah debat sama siapa ya? Dari Katolik. Debat tentang hari Sabat dan makanan haram dan tidak haram. Itu pernah debat, Kauni itu pernah debat itu. Kalau sesama Kristen dia suka debat. Tapi kalau Kristen Islam dia bilang keyakinan beda, jadi dia tidak mau debat begitu. Bagus berarti. Nah, jadi bagaimana menurut Mas Uci tentang Advent ini dengan saksi Yehova? Silakan Mas Uci. Halo sayang. Mas Uci. Bro, Ci. Oh, mungkin lagi lihat jagoan. Jadi kalau Advent yang pendeta-pendeta itu yang sudah tahu apa nih, sudah belajar Bibelnya atau gospel mereka, tetap mereka mengatakan Yesus itu Tuhan untuk Yerusalem, bukan Allah. Yesus bukan Allah, tapi Yesus Tuhan. Kata Tuhan di situ raja. Itu untuk Advent, pendeta Advent. Tetap mereka mengatakan Advent itu ini ya, iya. Masalah transfusi darah juga Advent nggak mau. Iya. Jadi kalau misalnya nih ada orang Advent sakit di rumah sakit, itu dokter akan menanyain kalau misalnya si pasien ini dari Advent, dia akan meminta persetujuan untuk transfusi apa enggak gitu. Iya, betul. Itu kalau betul. di Amerika itu begitu. Iya. Soalnya kalau Sembarangan. kalau soal Advent, ayah saya mantan pendeta Advent. Oh, pernah? Iya. Ayah saya mantan pendeta Advent. Jadi Sekarang? Halo, sorry Put. oh iya. Setelah kawin dengan ibu masuk Islam lah, Muslim. Oh, Sampai lahir kita lahir dalam keadaan Islam lah. Karena ayah sudah jadi mualaf. Nah, jadi maaf. lanjut, bro. Jadi, Iya, maaf mau Mas Uci. Jadi maksud saya bedanya Advent dengan apa nih ini ya saksi Yehova. Kalau soal keyakinan Yesus menebus dosa ya sama lah. Advent juga meyakini Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Begitu juga Mas Uci meyakini itu ya, saksi Yehova. Soal Tuhan memang mereka percaya itu Tuhan, tapi Tuhan bukan Tuhan Allah. Tapi Tuhan raja di Yerusalem baru 1000 tahun itu. Mas Uci tahu kan? Hidup 1000 tahun di Yerusalem baru. Iya, itu Betul. ya Ada informasi nih. ya Ada informasi nih, Edi Badai positif corona. di badai. Iya, Edi Badai, debater Tuhan. Pagi sobat, tadi malam aku dinyatakan positif corona. Pagi sebelum ambil hasilnya nanti jam 10 aku sempetin video, siapa tahu videoku yang terakhir. Di badai. Ada pesan-pesan terakhir nggak ya, bilang gitu ya? Masya Allah, astagfirullah. Selalu bertawakal lah. Ya. Kristen dia tuh, Kristen. Iya, mudah-mudahan. Jangan banyak pikiran, selalu bawa happy aja. Iya, Saya pernah kena di iya. sini. Betul. Gitu. Di bawah happy Jadi aja. itu pikiran itu bikin imun kita turun. Ya. Mas Uci lanjut ya perbedaan antara Advent dengan saksi Yehova. Ya. Jadi saya lanjut ya. Iya, saya mute ya Mas Uci biar enak. Boleh. Ya, jadi pemahaman saya mengenai Advent tidak terlalu jauh, cuma saya kebetulan berteman baik dengan teman Advent. Jadi saya pikir mungkin cara mereka beriman itu sama dengan Kristen lain. Tapi maaf kalau salah, karena mereka masih percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, yang kedua memang benar di Advent itu
mereka menjalankan apa perintah di yang kayak tidak boleh makan daging babi, tidak boleh makan yang berdarah, tidak boleh minum kopi. Jadi mereka hanya minum air putih, itu benar. Sorry. Ya, cuma saya tidak bisa cerita terlalu dalam karena saya belum paham betul pengertian mereka, cara beriman mereka seperti apa. Tapi kalau untuk menjelaskan pengertian atau cara beriman orang Protestan, saya bisa ceritakan karena saya memang dari situ. Ya itu sih dari saya. Oke. Roci, Ya, Roci, saya boleh tanya ini tentang Natal ya. dan Yesus. Jadi menurut Roci, kelahiran Yesus itu kapan? Tanggal berapa, bulan apa, tahun apa? Kalau Tahu nggak? kalau perkiraan kami di Saksi Yehova itu sekitar bulan September. September. Ya, itu sekitar bulan September, entah pertengahan atau akhir, tapi yang jelasnya ini bulan September. Tapi nanti saya coba tanya lagi petinggi-petinggi di Saksi Yehova karena saya juga baru belajar. Iya. Jadi kalau tanggal pastinya belum ya, belum tahu ya. Tanggal pastinya belum. Karena kalau tanggal pastinya Saksi Yehova tahu tentu mungkin merayakan juga atau menghormati juga. Tapi memang kami berpegang pada ayat bahwa hari kematian lebih berharga daripada hari kelahiran. Nah itu kami berpegang kayak ayat itu. Mas Uci, lanjut dulu ya. Soalnya saya mau mau store dulu. Perut sakit. Ya, Iya. ya, Oke, iya. Saya mau dulu. Jadi kalau dalam Islam saya kan punya nabi, ya kan? Jadi saya tahu tahu tanggal lahir, bulan dan tahunnya. Ya nggak semua umat Islam tahu, tapi kebanyakan juga tahu juga. Jadi kalau dalam sejarah itu, ya kan, itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Tahunnya itu ditandai dengan serangan Raja Abraham ke Mekah, tahun gajah, menggunakan pasukan gajah, jadi disebut tahun gajah. Kalau Masehinya itu 22 April 570 Masehi. Meninggalnya itu hari Senin juga, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan 8 Agustus 632 Masehi. Agustus apa? Kalau di Masehi itu Agustus ya. Agustus apa Juni ya? Jadi ada tanggal sejarah pastinya. Ya. Jadi makanya tidak akan terjadi 8 Juni 632 Masehi. Itu meninggalnya. Tapi meninggalnya Yesus, Anda tahu nggak? Kalau meninggalnya Yesus, sabar. Sebentar, saya coba lihat ya. Kebetulan saya ada buku, sebentar. Kalau matinya Yesus itu kalau tidak salah tahun 33 Masehi. 33 Masehi. Iya. 33 Masehi. Tapi tanggalnya belum ada di sini. Bulannya tapi belum juga. Tapi maksud saya nanti diskusi seperti ini kan saya lebih bertanya lagi supaya nanti saya bisa kasih jawaban yang jelas dari pertanyaan ini, saya kan bisa bertanya lagi begitu. Iya.
Jadi Iya, ini emang sama umur kayak kita 33 tahun. Iya. Jadi dia munculnya Mesias ini tahun 29 Masehi. Iya, iya. Nah, tahun 33 Mesias dibunuh. Kalau dibunuh kan berarti sudah mati pada tahun itu. Iya. Artinya saya tidak bisa kasih jawaban lebih kalau saya tidak tahu. Takutnya salah. Jadi kalau saya tidak tahu nanti saya coba belajar lagi supaya ada lagi saya berikan jawaban begitu. Iya, nggak apa-apa, malah bagus. Maksudnya kita nggak asal kasih jawaban kan artinya. Betul. Iya. Jadi memang belajar itu harus bertahta dan penguasaan kita juga. Betul. Jadi saya juga nggak menguasai seluruh keilmuan Islam ya, pasti belum. Makanya saya sambil belajar juga. Saya juga tahu informasi tentang kekristenan juga belum banyak, jadi masih belajar juga. Iya. Sama-sama tukar informasi ya kan. Betul ya. Nah, kalau umur 33 tahun, bro, itu seperti umur-umur penduduk surga kalau dalam ajaran Islam. Iya. Iya, kalau dalam Islam itu ada tuh namanya hadis Tirmidzi nomor 2545 yang disahihkan oleh Al-Albani. Jadi ketika penduduk surga masuk surga, mereka dalam kondisi murdan dan bergelap. Usia mereka 30 tahun sampai dengan 33 tahun. Tuh, berarti seumuran Yesus tuh, seumuran Isa. Betul. Ya, di hadis orang Islam tuh begitu. Hadis riwayat Tirmidzi. Betul. Jadi ada hubungannya dengan ini ya, umur Isa ya, Yesus. Ya, 3 tahun. Namun tingginya seperti Nabi Adam, lisan ucapannya seperti Nabi Muhammad, umurnya seperti Nabi Isa 33 tahun, 30 sampai 33 tahun. Terus rupa wajahnya seperti Nabi Yusuf atau Yosef kalau dalam ya, itu penduduk surga. Terus ini bro Uci, saya mau tanya ini tentang apa namanya gereja. Bro Uci di situ gerejanya SSI sendiri apa bagaimana? Kalau gereja di sini umumnya orang mengatakan gereja, tapi nama tempat ibadah kami itu namanya sinagoga. Sinagoga, ya. Oh gitu. Ya, jadi karena kami orang bilang kami belajar kami punya Alkitab, jadi disebut Kristen. Jadi umumnya orang-orang Kristen menyebut tempat ibadah kami itu gereja, tapi kalau menurut kami Saksi Yehova itu tempat ibadah itu namanya sinagoga atau balai pertemuan. Itu ritualnya beda ya sama yang lain ya, Protestan? Sama, ritualnya sama. Ritualnya sama. Cuma memang cara berdoanya kami berdoa, ritualnya sama, cuma proses berdoanya semuanya kami serahkan kepada Allah yang bernama Yehova. Tapi Allah juga menginginkan supaya sebelum menutup doa itu kami harus alaskan doa itu di dalam nama Yesus. Yesus itu putra dan juru selamat dan raja dunia baru. Jadi semuanya tapi kami serahkan kepada Allah. Natal. Ya. Tidak pernah. Salib di rumah saja kami tidak menggantung. Oh, gitu. Jadi kami tidak percaya salib karena memang salib di kitab kami itu tidak ada. Tapi hanya ada tiang gantungan.
tiang gantungan itu berarti satu kayu yang lurus, yang tegak lurus. Cuma kami tidak percaya dan maksudnya kami tidak pampang salib atau tiang itu di rumah seperti umum-umumnya orang Kristen lain. Iya. Karena pengertiannya kami, saya belum terlalu dalam, tapi takutnya nanti salah penjelaskan. Tapi intinya kami tidak mempampang salib itu di rumah karena kami tidak percaya salib. Dan gambar-gambar Yesus pun sampai sekarang kami tidak tahu wujudnya seperti bagaimana. Jadi gambar yang umumnya orang Kristen pampang juga kami tidak pampang. Kami hanya menulis ayat-ayat yang kami yakini untuk gantung di rumah. Tapi Alkitabnya sama ya? Alkitabnya sama. Oke. Jadi kalau menurut Anda itu merasa beda nggak dari orang Protestan lain? Merasa beda karena bedanya ya contoh seperti gambar. Kita gambar ini kita bilang Yesus, tapi belum tentu wujud Yesus seperti itu. Iya. Jadi tapi, memang merasa ya. Di situ banyak saksi Yehova apa banyakkan Protestan di tempat Anda, bro? Kalau di tempat saya kebanyakan Muslim, karena di sini mayoritas Muslim. Tapi kalau agama Kristen, kalau kita bedakan Kristen Protestan dengan Katolik dan Saksi Yehova, di sini kebanyakan Katolik dan Protestan. Oh, iya karena saya kalau melihat kemarin sama Memerel kan Katolik, tapi kenapa Memerel ini menentangnya sangat keras, gitu. Bahkan sama menentang kerasnya dengan kepada Islam, maksudnya padahal kan masih sesama Kristen kan. Saya kadang heran juga. Jadi sebenarnya saya itu melihat Protestan sama Katolik sebenarnya slow ya, nyantai ya, nggak terlalu. Itulah memang mereka agak keras, Mas, karena memang sudah didoktrin sama semua pemimpin agama terhadap umatnya bahwa yang namanya saksi Yehova itu tidak boleh dekat karena ajaran sesat. Akhirnya mereka kalau mendengar kami saksi Yehova, pasti mereka menantang karena tidak boleh menceritakan kesesatan ini kepada umat-umat lain. Padahal kalau saya lihat, ya lanjut. Ya, tapi mereka belum dengar dan belum bisa pastikan mana yang sesat. Ini salahnya mereka. Ya harusnya ya berdasarkan Alkitab kalau ingin kontrol. Iya. Kalau Mas tidak percaya, coba nanti ada teman Kristen lain di situ. Coba tanya saja, pura-pura tanya saja. Mas, gimana ya kalau yang namanya saksi Yehova itu ajarannya gimana? Langsung dia jawab itu, Mas. Wah, itu sesat, itu gini-gini. Padahal dia belum tahu. Iya, jadi itu, Mas, gimana ya? Kayak ini malah Iya kemarin aku kaget yang lihat sama Memerel, kenapa pada style kenceng ini, padahal sesama. Kalau dilihat dari style kencang itu Mas, memang kami sama-sama dari sana, jadi memang suaranya agak keras, tapi di balik itu lihat aja, kami bergurau, kami bersahabat. Iya sih, tetap kita juga berguru bersahabat. Kalau dalam debat yang kecil-kecil pun sebenarnya ya kita nanti ya balik lagi bersahabat berteman biasa. Cuman kalau lagi masalah kepercayaan kan tetap kelihatan, maksudnya porsi Memerel memandang Islam sama seperti porsi Memerel memandang SSY. Kalau aku ukur tuh begitu dari cara dialognya. Aku enak Jadi kalau saya Mas, saya sudah sering kasih tahu teman-teman grup bahwa saya berpegang pada 2 Timotius 3 ayat 16.
Nah, kan 2 Timotius 3 ayat 16 itu di kitab saya itu bunyinya seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Nah, jadi kalau kita berdiskusi, jangan menyalahkan kitab ini karena apa? Kita berpegang pada 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa seluruh kitab suci itu diilhamkan oleh Allah. Nah, kalau sudah diilhamkan oleh Allah dan kamu mengatakan itu salah dan ini salah, berarti kamu berdosa. Tapi yang dimaksud dengan 2 Timotius 3 ayat 16 seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah, kita menganut ini ya percaya saja dan lakukan saja. Tidak boleh mengklaim bahwa ini salah itu salah, karena belum tentu yang kamu jalankan itu juga benar. Itu menurut saya. Iya. Ya, betul. Ya. Jadi harus berpedoman pada kitab suci masing-masing. Iya. Betul. Jadi kita harus menghargai, harus menghormati teman yang menganut agama apa, karena di ayat 2 Timotius 3 ayat 16 itu sudah jelas bahwa seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Begitu, Mas. Iya. Dan dalam ajaran Islam juga sebenarnya begitu, bro. Jadi Ya. ada, kalau ketika kamu berdebat dengan ahli kitab, itu istilahnya nggak boleh terlalu tajam. Maksudnya apa Betul. sih ya? Karena mereka juga pernah mendapatkan wahyu. Ya. Jadi kitabnya merupakan kitab wahyu juga, gitu kan? Ya. Itu kalau dalam pandangan berdebat. Jadi walaupun saya punya maksud begini, Mas. Saya punya maksud begini, Mas. Coba saya potong sebentar ya. Saya punya maksud begini. Okay. Kristen dengan Islam sudah jelas. Nabi-nabi yang dicatat di Al-Quran dicatat juga di Alkitab. Cuma mungkin di Alkitab hanya Nabi Muhammad yang tidak tercatat. Karena apa? Di Kristen percaya bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Isa. Nah kalau kita berdiskusi, baru teman-teman Kristen bilang, oh Muslim ini salah begini-begini. Loh, kalau memang salah ya jangan berdiskusi, karena namanya saja sudah Muslim, tentu berbeda. Kan begitu. Sebaliknya juga. Sebaliknya juga. Jadi makanya kemarin media bilang, loh kenapa kamu yakan begini? Dia ngomong Alkitab begini kamu yakan. Saya bilang, loh itu kan menghargai pendapat orang. Jadi kalau saya langsung bilang, oh ini salah itu salah, oh tidak etis, karena saya tidak mempunyai atau saya tidak menganut agama mereka, atau saya tidak membaca kitab mereka. Tapi saya menghargai karena apa? Saya percaya di 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa disebutkan oleh Allah. Jadi kita harus menghargai. Ya, betul. Ya. Jadi kalau masalah tentang kitab itu, jadi ada dua pandangan. Kalau sedang dialog slow, santai ya nggak boleh nyalahin. Kalau kita lagi kaji kitab masing-masing, ya kita istilahnya di versus agak Aku boleh bersinggungan. usul nggak ini? Tanya sedikit ini sama Mas Suci. Boleh, biar banyak. Oke. Karena di iman Kristen nggak mengakui Nabi Muhammad, karena percayanya Nabi Isa, Nabi terakhir itu ya, atau Yesus itu ya. Ya. Nanti seumpama ini Mas, besok kan Mas Suci ditanya sama YHWH, kenapa kamu tidak mengimani Nabi Muhammad? Karena itu adalah utusanku juga. Gimana jawaban Mas Suci? Gimana ulang, Mas? Oke. Seumpama Mas kan di kitab Mas Suci kan tidak mengakui kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, ya Nabi penutup. Percayanya kan Nabi Isa atau Yesus itu Nabi penutup atau terakhirnya. Iya kan? Ya. Bentar, ini yang dengungnya siapa ini? Mas, sebentar ya, orang beli ya, sebentar. Tahan dulu ya. Oke, siap. Mana Bang Agas, izin dulu bentar. Bang Agas. Halo Bang Agas. Oh Bang An, Ustaz. Bilangin Bang Agas itu nomor adik saya udah dikirim.
Oke, Semangat, oke. guys. Yang orang Ya, Ternate. Iya, lanjut Mas, lanjut. Oke. Seumpama kan di kitab Mas Suci nggak mengatakan Nabi Muhammad itu nabi terakhir dan penutup, ya kan? Karena Ya. Kristen tidak mempercayai kan. Percayanya cuma Nabi Isa penutupnya atau Ya. Yesus. Terus gimana besok kalau Mas umpama ditanya sama YHWH, kenapa kamu tidak mengimani Muhammad? Padahal Muhammad itu utusanku, nabi penutup yang untuk yang terakhir. Gimana jawaban Mas Suci kira-kira? Loh, kalau jawabannya ya saya balik ke dia, kenapa ndak ajarkan saya? Kenapa tidak memberitahu itu? Enggak, maksudnya kalau ditanya masa mau bantah masa menciptakan ya nggak mungkin. Nah, Mas Suci itu jadi kalau nggak percayanya sama Nabi Muhammad itu tentang apanya Mas Suci kalau boleh tahu? ya ndak percayanya karena bukan tidak karena memang saya selama dari Kristen Protestan sekarang percaya lagi saksi Yehova karena memang tidak pernah diajarkan tentang Muhammad itu. Iya. Seandainya ada yang mengajarkan, baru saya tidak terima, tentu pasti saya harus cek lagi sampai di mana kebenarannya. Oke, Mas Suci, saya boleh nggak share screen ya tentang Alkitab yang mengatakan Nabi Muhammad, boleh nggak? Itu ada robotnya di Kidung Agung 5 ayat 16. Kidung Agung ya, sebentar saya buka Alkitabku dulu. Kidung Agung. Di Kidung Agung tapi itu terjemahannya itu di situ salah Mas. Ini saya udah bentar. Oh iya. Kidung Agung 5 ayat 16. Itu Kidung Agung. Itu terjemahannya salah itu Mas. Kidung Agung 5. Soalnya saya kalau berdiskusi seperti ini, Mas, pasti semua kitab saya bawa di depan saya supaya kita berdiskusi enak. Iya. Mantap sekali itu. Bagus ini Bang Uci, bagus. Harus Mas. Kalau perlu besok Al-Qur'an ya Mas. Boleh, enggak apa-apa, saya tidak keberatan, Mas. Saya tuh yang ada ininya translate-nya, Bang. Iya. Biar dia bisa ya, ini. besok, insya Allah. Pak tafsir Al-Qur'an. Kidung Agung 5 ayat 16. Bentar saya lagi cari. Filenya di mana? Mata-mata segala sesuatu padanya menarik, demikian kasihku, demikianlah hai putri-putri Yerusalem. Sebentar ya, saya buka kitabku juga ya. Kidung Agung Yeremia ratapan Yeskiel. Kidung Agung 5 ayat 16 ya. Ya, oke, di mana? Kayaknya di sini ini. Benar-benar. Saya mau cari screenshotnya nanti kalau biar percayakan dari sini kan gitu kan maksudnya. Boleh. Fauzi, nggak sampai yang ini ya Fauzi. Apa bro? Nah, yang ini kayaknya sampai 16 ya. Ya, sampai 16 saja memang Kidung Agung. Iya. 5. Sampai 16. Oh ini kok 17 berarti ini bukan. Iya, Kidung Agung. Kidung Agung 5 sampai hanya 16 saja. Song of Saya juga nanti itu Song of Hebrew, Song of Salomo. Iya ini. Bukan Kidung Agung kali, Song of Salomo. Ya, iya, kalau kan bahasa Indonesianya Kidung Agung. Iya, betul sih. Iya, benar-benar Kidung Agung. Ini ya Mas Suci ya. ya. Ini kelihatan nggak di layar? Kelihatan nggak di layar? Belum terbuka. Di layar? Oh iya, sudah.
Bahasa Inggrisnya ini ya. Oke ya. Ini ya, aku ambil ini ya. Oke. Kelihatan kan? Ya. Bentar, aku terjemahkan. Tapi bahasa Inggrisnya ini, Mas. Ini aku ambil ininya. Nih, Muhammad kan? Tuh. Iya nggak, Mas Uci? Iya, oke. Kelihatan nggak yang aku terjemahin? Oh, yang tulisan anunya, Kelihatan nggak? tulisan Ibraninya ini. Ya, Iya, Hebrew kelihatan Ibrani. nggak? Aku tadi ambil. Ya. Namanya ini siapa? Muhammad kan? Kelihatan, iya betul. Muhammad kan? Muhammad kan? Iya, betul. Ya. Jadi tadi kan di sini ya. Ini saya kembali lagi Mas Suci biar tidak dikira saya itu bohong ya. Karena memang ini Yahudi juga mengatakan ini kalau di sini juga disebutkan Nabi Muhammad, tapi memang tidak dipercayai karena bukan dari Bani Israel gitu. Kelihatan ya Mas Suci ya? Iya. Tampil kan? Ini tampil kan bahasa Hebrew-nya? Tampil belum? Iya. Tapi jauh. Masih, Ci? Ini aku Ya, salin. Udah tampil. Ini aku Nah, salin. ya oke ini. Jelas nih. Aku salin ya. Mas Ci. Oh iya, ada. Iya, aku salin. Nah, ini aku udah salin. Terus ke translate. Aku copy paste. Sedang diterjemahkan Muhammad. Percaya nggak Mas Ci? Mas Ci. Tuh, Muhammad. Mas Ci. Mas Ci. Iya. Percaya nggak ini? Ayo percaya nggak? Terus dicek di Kidung Agung bahasa Indonesia coba. Artinya apa? Tadi kan Kalau di Kidung bahasa Agung, Inggris dan Ibrani. Ya kan? Nah, sekarang terjemahan bahasa Indonesianya apa? Bunyinya apa? gula-gula atau apa ya? Lupa. Enggak, dibuka Kidung di Kidung Agung. Langsung di Kidung Kidung Agungnya. Coba Bro C, Kidung Agung berapa? 5:16 ya? Iya. Bro C, Iya. Semacam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Ini saya bacakan 5 ayat Oke. 16 ya. Iya, betul. Katanya manis-manis semata segala sesuatu yang menarik. Saya bacakan lagi ya. Kata-katanya manis semata-mata segala sesuatu padanya menarik. Demikian kekasihku. Demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Berarti artinya kekasihku kali ya. Iya, kekasihku itu diganti. Nabi Muhammad itu diganti jadi kekasihku. Dan banyak perubahan itu seperti Yerusalem Coba di itu share screen bro ayatnya ini belum aslinya kelihatan nih. Baitul Maqdis. Coba bro, sorry. Share screen Kidung Agung 5 ayat 16. Dalam terjemahan baru. Nih, kelihatan? Kidung Agung. Kata-katanya manis, Kelihatan ya? mata. Ya, segala sesuatu padanya menarik. Segala sesuatu padanya menarik. Kekasihku, Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. demikianlah kekasihku berarti ini.
Kekasih. Ini kan banyak yang diubah. Yerusalem kalau dalam Ibrani-nya Yerusalem. Yerusalem. Coba yang ini itu aslinya Baitul Maqdis atau Yerusalem? Coba sebentar ya, saya cek dulu. Mas, coba Yo, iya. coba kita buka kembali kitab yang tulisan Ibrani dengan terjemahan bahasa Inggrisnya itu. Kalau oke. bahasa Inggrisnya maksudnya apa? Kalau bahasa Inggrisnya pun tidak mengatakan seperti itu, Mas. Saya punya rekaman, kan ini bisa diambil kan rekamannya di sini. Ya. Nah, sebentar di sini. Nah, ini kan bisa ini. Nah, kita bisa ambil suara bacaannya di sini. Saya sudah punya ini, Mas. Nanti disebutkan juga itu Muhammadin, tapi nyebutnya bukan Muhammad aja, Muhammadin. Saya nanti kirimkan ke Mas Uci. Terus saya ambil yang ini ya. Nah, saya salin. Aduh, salah. Artinya apa ya? His mouth is most sweet. Iya. This is my beloved itu yang Muhammadin. Ya, saya kan punya rekamannya itu. Yerusalem kan. Berarti yang diubah apanya? Cuman kata Muhammadnya aja itu yang diubah, Mas Uci. Kalau Mas Uci mau tahu ini, saya sharing aja. Iya. Ya, yang diubah cuma Nabi Muhammad kan. Yerusalem juga tetap Yerusalem kan? Iya. Ya, itulah Mas. Ya, itu kenapa itu diubah? Mungkin benci sama Nabi saya atau bagaimana, saya juga kurang tahu kan. Ya sudah. Nubuatan yang Cuman saya ditutup. Saya mau kasih tahu Mas Uci aja sebenarnya. Cuma mungkin pertanyaan saya begini, Mas. Di buku Salomo di Kidung Agung ini yang ditulis di sini, kenapa ada Muhammad di sini? Nah, kalau itu kan berpikir seperti nubuat, Mas. Kan Nabi Muhammad itu kan pernah ke Yerusalem juga itu. Kalau di sejarahnya kan ada itu, Mas. Iya. Pernah baca nggak, Mas? Enggak, maksud saya di sini ini kan Raja Salomo yang menulis. Raja Salomo yang menulis di Kidung Agung ini. Nah, kalau dia menulis tentang nama Muhammad, pertanyaan saya itu kenapa sampai nama Muhammad ditulis di sini? Alasannya apa? Alasannya maksud saya di sini nubuatkah atau memang Muhammad pernah ke sana kah atau seperti apa begitu? Nubuat itu, Mas. Nubuatnya Nabi Muhammad akan ke Yerusalem. Memang benar adanya itu. Kan sejarah juga mengatakan itu. Nabi Muhammad pernah berkunjung ke Yerusalem kan? Iya, betul. Iya, Fauzia. Iya, pernah. Fauzi? Pernah. Ya, kan? Berapa kali itu ya? Yerusalem 1 kali. Nah, jadi itu nubuat Nabi Muhammad. Itu loh, Mas. Maksudnya Ininya juga ada sekarang apa di bukti arkeologi sejarahnya juga ada di Al-Aqsa atau Al-Quds kalau sekarang. Kalau di zaman Salomo itu di Bait Salomo. Iya. Jadi ada apa namanya? Pijakan kaki Nabi waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Terus habis itu juga si Umar juga ke situ juga kan untuk mengambil kunci Baitul Maqdis yang dikasihkan Uskup Sapironus, Uskup Agung itu kan. Terus Salahuddin Al-Ayyubi juga pernah untuk mengusir Romawi itu kan. Iya, betul. Jadi dulu dibebaskan oleh orang Muslim. Ya, karena Muslim di sana dibantai, orang Yahudi dibantai, Nasrani dibantai, makanya
percaya nggak Mas Uci kira-kira ini? Masuk akal nggak? Ya kalau percaya yang saya lihat tulisannya percaya. Tapi Iya. kan apa ya maksud saya harus Sini sebentar. Itu. Bentar Andres, Andri, bentar Andri. Gimana Mas Uci? saya bilang kalau percaya sih percaya karena kan ada tulisannya tadi kan. Iya. Kan saya harus cek kembali di buku Kidung Agung ini yang menulis Salomo ini tujuannya apa kan seperti yang saya bilang bahwa di buku Salomo puji-pujian, ada nubuat, ada nasihat. Ada nubuatnya kan Salomo itu Mas? Percaya kan? Ya, ada. Kalau Salomo itu ya. Ada. Coba ini saya kirim apa ini kan saya tuh kan udah simpan kan datanya. Itu bacaan teksnya itu bagaimana? Coba nanti Mas Uci didengarkan itu yang di terakhir sekali ya. Nanti disebutkan Ya. Muhammad, Nabi Muhammad itu. Bentar saya kirimkan ke WA Mas Uci ini. Boleh. Itu nanti disebut Muhammadin, bukan Muhammad tapi Muhammadin. Ya mungkin bahasanya mengatakan seperti itu, kita tidak tahu kan jadi. Tapi jelas itu dikatakan Muhammadin. Ya baguslah kita diskusi begini kan saling lebih mengerti lagi. Cuma Benar. halo Mas, teman-teman di grup ini saya mau sampaikan ya. Saya mungkin mulai besok saya off dulu karena mau menjual. Iya. Jadi mungkin sekitar 1-2 minggu saya break dulu ya. Oke. Nanti Oke bro, oke. ya nanti kalau sudah mulai lancar kembali baru saya gabung lagi. Nanti Oke, sampai ada di sini waktu saya dulu ya. Oke, siap. Sampai di Ya, sini dulu. sedikit Oke. informasi saja, supaya nanti Assalamualaikum jangan warahmatullahi besok-besok saya tidak wabarakatuh. muncul nanti bilang lo kenapa ada kabar apa atau kemana lari ke atau apa